Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kepada Allah. Pada kesempatan yang baik ini, Alhamdulillah Bu Novi masih dipertemukan melalui udara. Kita tidak bertatap muka secara langsung dengan kelas 11 akuntansi keuangan lembaga. Ini pertemuan pertama ya, senang sekali kita sudah berkenalan tadi. Dan pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas tentang kewirausahaan dan wirausaha. Nah, jadi kalian itu walaupun anak akuntansi, kalian juga dituntut untuk tidak hanya pandai dalam pembukuan dan hitung-hitungan, tetapi kalian juga memiliki mental seorang wirausaha, seorang yang bisa berusaha menghasilkan. Nah, sebelum lebih jauh tentang itu, kita kenalan dulu apa itu kewirausahaan dan wirausaha. Baik, ini kompetensi dasar yang kita pahami nanti kita pelajari adalah tentang wirausahaan dan wirausaha, melakukan pengelompokan karakter wirausaha KKM kita 70. Bagi nanti yang kurang dari 70, siap-siap untuk mengikuti remedi. Baik ya, lanjut ya. Oke, apa itu kewirausahaan? Oke. Pengertian wirausaha secara umum adalah kewirausahaan suatu proses yang mengerjakan sesuatu yang baru, kreatif, berbeda, atau inovatif yang bermanfaat dan memiliki nilai lebih. Ya, jadi kuncinya adalah dia mampu menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai lebih dari sebelumnya. Misalkan ada kayu di hutan. Apakah kayu nilainya harganya berapa? Misalkan satu batangnya berapa? Satu batangnya misalkan 50.000, tetapi ketika adanya kewirausahaan diolah menjadi mebel, jadi lemari, jadi kursi, maka nilai kayu itu sudah tidak lagi setara dengan kayu, tetapi dia sudah memiliki nilai lebih. Nah, ada kuncinya di sini, yaitu sesuatu yang baru, yang kreatif. Kreatif itu sesuatu yang baru sebelumnya belum ada. Gitu. Terus kemudian ada juga inovatif. Inovatif itu berbeda dari sebelumnya gitu ya. Sedangkan wirausaha itu adalah, maaf ya, wirausaha itu maksudnya adalah bidangnya yang digeluti apa, kemudian kalau pelakunya itu namanya wirausahawan gitu. Oke ya, kita lanjutkan. Ciri-ciri wirausaha. Seorang yang wirausaha itu harus memiliki keberanian dan daya kreasi. Itu apa? Dia kreatif, mampu menghasilkan sesuatu yang sebelumnya tidak difikirkan orang lain gitu. Contohnya, misalkan ada plastik. Nah, apa yang dipikirkan oleh seorang wirausaha? Plastik kalau kita jadi sampah, tapi kalau bagi seorang wirausaha bisa diubah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Bisa jadi didaur ulang jadi bunga barangkali, kemudian jadi bahan-bahan daur ulang lain yang itu bermanfaat dari sebelumnya. Kemudian dia juga berani mengambil resiko. Mesti pandangan seorang wirausaha itu beda dengan orang-orang pada umumnya. Dia tidak takut rugi, tapi dia berani melakukan segala sesuatu yang sifatnya baru, yang belum difikirkan oleh orang lain. Berikutnya adalah memiliki semangat dan kemauan keras. Enggak ngelokro ya, seorang wirausaha itu harus semangat, kemauan keras, rajin berlatih, seperti itu. Terus kemudian gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. Yang perlu kalian tahu contohnya ya, kolonel itu yang memiliki KFC itu dia mencoba hampir lebih dari 20 tahun sampai 30 tahun untuk sampai bisa tahu resep KFC itu, dan sekarang kita tahu ya bisa menikmati, orang meniru KFC itu di sembarang tempat dari mulai kaki lima sampai harganya yang begitu mahal di mall gitu ya. Terus kemudian seorang wirausaha juga tidak konsumtif. Dia berpikir untuk produktif menghasilkan sesuatu. Kalau konsumtif itu berarti dia cenderung menghabiskan gitu ya. Terus kemudian yang terakhir punya jiwa kepemimpinan. Dia berani, dia bisa memanage atau mengatur segala sesuatu gitu ya. Baik, kita lanjutkan.
Tujuannya untuk apa? Kenapa kita harus berwirausaha? Itu adalah berusaha dan bertekad meningkatkan jumlah wirausaha, dengan kata lain, ikut serta dalam mengkader manusia calon untuk membangun jaringan bisnis yang lebih baik. Itu untuk bermanfaat. Jaringan bisnis itu bisa memberi kemajuan bagi bangsa. Terus kemudian mewujudkan kemampuan para wirausaha, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan negara. Ini tadi sudah Bu Novi singgung ya. Berikutnya, ikut serta menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran serta orientasi wirausaha yang kokoh. Kemudian menyebarluaskan, membuat budaya ciri kewirausahaan di sekitarnya. Kemudian mengembangkan bentuk inovasi kreasi agar tercipta dinamika dalam kewirausahaan dan dunia bisnis sehingga kemakmuran dapat tercapai. Ya, jadi asal mula kemakmuran itu dimulai dari produktif atau menghasilkan. Misalkan kalau kamu jadi wirausaha itu, kamu bisa memberi manfaat bagi banyak orang. Misalkan orang-orang jadi bisa bekerja dengan kamu. Jadi kamu bisa menggaji orang, orang lain yang tadinya nggak bisa makan jadi bisa makan. Jadi wirausaha itu memiliki manfaat yang begitu besar, tujuannya, ibadahnya. Jadi dia itu bisa memberi manfaat yang lebih kepada masyarakat. Selanjutnya, oke ya, itu sekilas tentang wirausaha dan kewirausahaan. Nah, untuk pertemuan berikutnya, itu Bu Novi materinya cukup dulu. Kita buka sesi tanya jawab. Silahkan komen di kolom komentar. Kalian ajukan pertanyaan atau barangkali kalian bisa berminat untuk menjadi wirausaha apa, kalian bisa sharing di kolom komentar. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang analisis peluang. Jadi peluang usaha yang ada di sekitar kita akan kita bahas nantinya ya. Oke, nanti sebelum evaluasi kita diskusi panjang lebar dulu tentang kewirausahaan ya. Silahkan di komen. Terima kasih. Mungkin Bu Novi cukupkan ya. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat. Terima kasih atas partisipasi kalian. Sekian dari saya. Maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.